Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, kita yang sudah diberikan kesehatan, kekuatan, dan kita yang diberkati oleh Tuhan, mari kita meluangkan waktu untuk bersatu teduh sejenak. Saya mengajak kita untuk berdoa. Kita berdoa. Pujian dan syukur kami naikkan kepada Engkau Allah di dalam Yesus Kristus, yang senantiasa hadir menolong, memberkati, dan menyertai kami. Urapi hati dan pikiran kami ketika hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berikan kami hikmat untuk mengerti. Roh Kudus yang memimpin kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita terdapat di dalam Matius 20 ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Dan ayat yang menjadi sorotan adalah pada ayat yang ke-28. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dari ayat ini saya mengambil judul renungan kita adalah melayani dengan rela dan syukur. Bapak Ibu Saudara-saudara, melayani adalah melakukan pekerjaan yang ditujukan untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Melayani juga adalah melakukan pekerjaan atas perintah atau atas kehendak tuannya, bukan diri sendiri. Dengan demikian maka pelayanan yang kita lakukan adalah sebagai sebuah sarana untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuaskan keinginan diri sendiri. Dengan demikian kita perlu sadar bahwa kita bukan yang memilih, melainkan Tuhanlah yang memilih kita untuk melayani. Karena pelayanan merupakan sebuah anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita sebenarnya tidak layak untuk melayani Tuhan. Karena kita hanyalah manusia yang berdosa, penuh dengan kelemahan, penuh dengan kepapaan dan ketidaksempurnaan. Namun kita beruntung, kita bersyukur oleh karena anugerahnya. Tuhan Yesus menebus kita sehingga kita dapat dilayakkan untuk melayani Tuhan. Dan itu adalah anugerah yang diberikan dengan cuma-cuma. Sehingga kita berhutang kepada Allah. Ketika kita memiliki hutang, sudah sewajarnya kita harus mempunyai keinginan untuk membayar hutang tersebut. Kita pun akhirnya memandang pelayanan sebagai sarana kita untuk membayar hutang kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, akan tetapi sebanyak dan sebaik apapun pelayanan yang kita lakukan, kita tidak mungkin dapat membayar lunas hutang kita kepada Tuhan. Pelayanan apapun tidak ada yang sebanding dengan apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita, yaitu penebusan dosa-dosa kita. Oleh karena itu, kita seharusnya memandang pelayanan sebagai sarana kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena Dia telah menebus kita sehingga kita diselamatkan dari maut. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara, motivasi yang benar dalam melayani adalah rasa syukur. Rasa syukur kita kepada Tuhan karena Dia telah lebih dahulu melayani kita. Ayat 26 dan ayat yang ke-28 mengatakan Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak mencari kemuliaan, kebesaran, ketenaran demi memuaskan keinginan diri sendiri. Sebaliknya Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk rela berkorban melayani orang lain. Sama seperti Yesus, Dia yang sudah melayani kita. Dan pada ayat yang ke-28, Matius 20 ayat 28 mengatakan, Tuhan Yesus berkata bahwa Ia datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan Dia datang untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Melalui karya penebusan Tuhan, Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari maut, sehingga seluruh kehidupan kita bernilai kekal. Termasuk pelayanan kita dinilai oleh Allah menjadi kemuliaan bagi namanya. Jika Tuhan tidak menyelamatkan kita, tentu apapun yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Karena pelayanan itu akan hilang bersama-sama dengan kita yang hilang mengalami maut. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, janganlah kita melayani karena kita ingin memuaskan diri sendiri, seakan-akan kita mencuri kemuliaan Tuhan. Atau kita melayani karena terpaksa, seolah-olah ada yang kita hitung-hitung.
atas jasa pelayanan kita. Tetapi marilah kita melayani dengan rela berkorban, bahkan memberikan yang terbaik, dan dengan hati yang penuh syukur atas pelayanan yang telah Tuhan lakukan untuk kita. Demikianlah ungkapan syukur kita dengan melakukan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat berkarya bagi Tuhan. Kiranya kita tetap semangat di dalam melakukan pelayanan dalam kehidupan kita. Tuhan kiranya mencurahkan rahmat dan berkat-Nya bagi saudara dan bagi keluarga kita. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Mari kita berdoa. Firman-Mu yang senantiasa menguatkan kami, supaya kami sebagaimana teladan yang diberikan oleh Yesus Kristus, maka kami melayani dengan rela berkorban sebagai ungkapan syukur kami atas apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ini mau HUT. Nah, ini apa ini rencananya ini? Mungkin apa gitu loh. Gitu, Pak. Bukan mau menyampaikan kegiatan, tapi justru pesan dan ajakan. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Datang dan hadir. Ibadah syukur hari ulang tahun ke-66 Dengan tema Dia Kekuatanku, Bersyukurlah. Habakuk 3 ayat 17 sampai yang ke-19. bersama Pendeta Yani Manobe. Pukul 18.30 Di Gereja Angkasa GKPO Halim Perdana Kusuma. Catat, ingat tanggalnya. Ingat, Jumat 23 Juni Pukul 18.30. bertempat di Gereja Angkasa Halim Perdana Kusuma. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat.